Ya, kita masuk ya ke soal nomor 22. Peristiwa yang terjadi pada alat seperti gambar tersebut. Ini adalah elektrolisis ya, Dek ya. Nah, oke. Kita akan tahu ya reaksinya ini apa. Ini adalah leburan seng. Leburan seng berarti kan Zn. Oh, ini ada klorida, maka saya anggap ini leburannya ZnCl2 ya. Dalam bentuk leburan, maka terion menjadi Zn2+ dan 2Cl-. Nah, kita akan reaksikan di katode dan di anode. Jika yang masuk adalah logam, itu bukan golongan 1A dan 2A, maka yang bereaksi adalah ion dari logam tersebut. Maka yang bereaksi Zn2+. Mengalami reduksi, maka biloxnya turun. Karena sini 2+, maka ini menangkap 2E ya. Jadi di katode terjadi endapan logam seng. Selanjutnya yang ke anode itu adalah Cl-. Cl- itu bukan asam oksi, maka yang bereaksi Cl-nya menjadi Cl2. Cl-nya 2, maka saya masukkan sini Cl-nya 2. Di sini 2-, maka letakkan sini 2E. Jadi terbentuk gas Cl2 di anoda. Begitu ya, Dek ya. Ya, oke, kita lihat ya. Ion seng ditarik ke anode. Salah ya, seng ditarik ke katode. Salah. Ion klorida ditarik ke katode. Salah, harusnya ke anode. Ion klorida ditarik ke elektroda positif. Di dalam elektrolisis nanti berlaku kenap. Katoda negatif, anoda positif. Begitu ya. Klorin ditarik ke elektroda positif. Betul sekali, karena klorin kan di anode. Elektrodanya positif ya. Jawabannya adalah C. Gas klorin terbentuk pada elektroda Y. Nah, di sini Y, kalau yang panjang ini adalah positif, ini negatif. Maka Y itu elektroda negatif, negatif itu adalah katoda. Ini anodanya. Salah ya. Yang namanya gas klorin itu adanya di anoda, bukan di katoda ya. Oke, lanjut. Logam seng terbentuk di X. Nah, ini anoda. Anoda itu terbentuknya gas klorin. Kalau seng terbentuk di katoda atau yang Y gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 23. Perhatikan beberapa percobaan elektrolisis berikut. Pasangan percobaan yang mempunyai reaksi sama baik pada katodanya. Oh, diminta di katodanya saja ya, Dek. Oke, untuk poin ke-1, di sini ada larutan KCl. Kalau kita ionkan itu menjadi K+ dan Cl-. Kita fokus ke katodanya aja. Yang ke katoda itu adalah ion yang bermuatan positif. Di sini K+ adalah golongan 1A dalam bentuk larutan, maka yang di katode reaksinya adalah ini. Ini hafalan ya, Dek. Silakan Adik lihat bukunya. 2OH- menjadi H2. Udah anodanya nggak usah dilihat ya. Kita hanya fokus yang bereaksi pada katode. Selanjutnya, elektrolisis Al2SO43 dalam bentuk aqueous atau larutan. Kita ionkan menjadi 2Al3+ ditambah dengan 3SO42-. Siapa yang ke katode? Oh, ternyata aluminium tuh golongan 3A ya. Karena golongan 3A dan bentuknya larutan, maka yang di katode sama saja reaksinya 2H2O plus 2E menghasilkan 2OH- dan H2. Siapa yang reaksinya seperti ini? Jika bentuknya larutan dan yang masuk ke katode adalah kation yang berada pada golongan 1A, 2A, dan 3A hanya aluminium. Oke ya, maka jawabannya adalah 1 dan 2. Kita coba cek ya untuk poin ketiga. Ada NaF tapi dalam bentuk leburan, akan terion menjadi Na+ dan F-. Siapa yang ke katode? Yang ke katode adalah Na+. Lah, ini golongan 1A, Mbak. Tapi kenapa reaksinya bukan 2H2O ya? Kalau reaksinya menjadi 2H2O dan seterusnya, ini syaratnya fasenya wajib larutan. Kalau dia lelehan atau leburan, maka yang bereaksi di katode itu adalah kationnya. Maka menjadi Na+ plus E menjadi Na yang fasenya mengendap. Oke, poin keempat. Di sini ada leburan CuCl2, terion menjadi Cu2+ dan 2Cl-.
maka nanti di katode adalah logam Cu-nya. Karena Cu itu bukan golongan 1 dan 2A, maka Cu2 plus 2E menghasilkan Cu. Inilah reaksi yang sama pada katode, yaitu 1 dan 2. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 24. Elektrolisis larutan kromium 3 klorida, itu CrCl3 ya D, selama 90 menit. Hati-hati, menit nanti dibuat detik ya, maka 90 dikali dengan 60 itu adalah 5400 detik. Kuat arus itu adalah I-nya ya, I-nya 10 ampere. Atom relatifnya AR-nya Cr. AR-nya Cr itu 52. Ditanya masanya ya, berapa massa Cr? Kita menggunakan hukum Faraday 1. Rumusnya M itu adalah E dikali I dikali T dibagi 96500. Apa itu E? E itu rumusnya adalah AR dibagi dengan bilox. Biloxnya kromium berapa mbak? Lah ini kromium 3, maka biloxnya 3. I-nya itu adalah 10, T-nya itu 5400 dibagi dengan 96500. Silakan adik ya hitung ya, silakan ya. Nanti satuannya adalah gram. Oke, PR ya. Silakan komen ya. Next kita masuk ke soal nomor 25. Suatu sel volta terdiri di atas elektroda Ag yang dicelupkan ke dalam Ag+, oke, dan elektroda Zn yang dicelupkan ke dalam Zn2+. Seperti ini ya, ini cara membacanya, berarti N0-nya Ag itu positif 0,8 volt, sedangkan N0-nya Zn itu negatif 0,76 volt. Karena dia lebih positif, maka dia mengalami reduksi. N0 yang lebih besar itu pasti mengalami reduksi, maka ini mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi kita letakkan di sisi katoda ya, yang mengalami oksidasi itu kita letakkan di sisi anoda. Lalu pada volta berlaku kepan, katoda positif, anoda negatif. Oke ya, berapakah SL-nya mbak? Mencari SL itu rumusnya adalah E reduksi dikurangi E oksidasi. Reduksinya adalah ini 0,8 dikurangi negatif 0,76. Ya ini jadi dijumlah ya, maka 6, 8 ditambah 7 itu 5, 1,56 volt. Pernyataan yang benar adalah, udah jawabannya adalah A ya. Ini salah. Anoda sebagai Ag sebagai anoda salah ya. Ag itu sebagai katoda. Zn sebagai katoda salah, Zn sebagai anoda, begitu ya. Di sini Ag menjadi Ag plus, artinya Ag mengalami oksidasi. Salah, harusnya Ag mengalami reduksi. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 26. Nana ingin melapisi nampan dengan perak menggunakan metode elektrolisis. Dalam proses tersebut, Nana menggunakan larutan AgNO3. Jika arus listriknya itu adalah 10 ampere selama 3860 detik. Lalu apa lagi? Tebal lapisan perak yang dihasilkan 1 mm ya. Tebal itu artinya tingginya ya. Di sini mungkin tingginya ya, ketebalannya 1 mm. Luas permukaan, ditanya luas permukaan. Oke. Jika massa jenisnya adalah 10,5 gram per mili. Oke ya Dek, kita akan coba di sini. Di sini ada rho. Rho itu rumusnya apa sih? Rho itu rumusnya M per V. Maka nanti saya butuh volume, maka rumusnya massa dibagi rho. Nah, rho-nya itu adalah 10,5 ya. Kita akan mencari massanya. Massa itu rumusnya adalah E dikali I dikali T dibagi 96.500 ya. AR-nya Ag, kan di sini kan massa Ag ya yang ditanya ya, atau Ag yang mengendap. Ag itu AR-nya 108, biloxnya Ag adalah 1 ya. Dari sini NO3-1 maka Ag plus 1. I-nya itu adalah 10 ampere. Waktunya 3860, lalu saya bagi dengan 96.500 ya. Saya akan hitung terlebih dahulu.
108 saya kali dengan 10, lalu saya kali dengan 3860, hasilnya saya bagi dengan 96500, yaitu 43,2 ya. Ini masanya 43,2 gram. Saya masukkan di sini 43,2 gram. Lalu ini kan gram per mili ya. Nah, maka dari itu di sini mili cm kubik, sorry. Pakainya cm kubik aja. Cm kubik. Maka nanti volumenya kita peroleh 43,2 saya bagi dengan 10,5, yaitu 4,114 sekian ya. Satuannya cm kubik. Lah kita buat ya, rumusnya volume itu adalah luas alas dikalikan tinggi. Volumenya itu adalah 4,114 cm kubik. Luas alasnya belum tahu. Lah maka nanti ini tingginya milimeter saya buat cm. 1 mili itu sama saja dengan 10 pangkat min 1 cm ya dek ya. Maka nanti luas alasnya adalah 4,114 saya bagi dengan 0,1, maka nanti luas alas sama dengan 41,1 ya, 41,1. Jawaban yang tepat yang mendekati itu ini ya, ya. Oke, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 27. Pada suatu proses elektrolisis arus listrik sebesar, diketahui Q-nya ya, 1930 kolom, dilewatkan dalam larutan elektrolit yang mengendapkan 1,5 gram logam X. Berarti masanya X itu adalah 1,5 gram, AR-nya X itu adalah 150. Pertanyaannya, ionnya tuh berapa gitu ya guys. Oke, di sini ada massa, maka rumusnya adalah E kali I kali T dibagi dengan 96.500. Masanya adalah 1,5. E di sini itu saya buat cari dulu aja E-nya ya. I kali T itu sama aja dengan kolom, maka saya masukkan 1930 dibagi 96.500. Oke ya. Maka nanti 1930 saya bagi dengan 96.500 itu adalah 0,02. Maka nilai E adalah 1,5 dibagi 0,02. Nilai E-nya adalah 75. Ini baru E-nya ya. Lalu rumusnya E itu apa Mbak? AR dibagi dengan Bilox. Maka nanti rumusnya Bilox adalah AR dibagi dengan E. Atom relatifnya adalah 150. Ternyata nilai E-nya 75. 150 bagi 75 itu adalah 2. Jawabannya itu adalah C. Nomor 28. Cara pencegahan korosi pada benda tersebut ini untuk tiang apa ya, tiang menara listrik ya. Apakah dengan melumuri oli itu tidak ya, membalut dengan plastik itu juga tidak, direndam dengan asam tambah karatan nanti ya, dihubungkan dengan lempeng magnesium. Jawaban yang tepat itu adalah E ya, dihubungkan dengan lempeng magnesium. Ya, ke soal nomor 29, pernyataan yang tepat mengenai percobaan korosi tersebut. Oke ya. Di sini kita lihat ya, apakah pada paku pada tabung D itu lebih lambat berkarat daripada tabung C. Di sini tabung D-nya paku dimasukkan ke dalam air yang mendidih, sedangkan C paku dimasukkan ke dalam oli. Kalau dimasukkan ke dalam oli itu maka terkorosinya tuh lambat ya. Maka jawabannya adalah salah ya. Harusnya C lebih lambat dari D, bukan D lebih lambat dari C. Next, ini salah. Kita lanjut ke poin B. Paku pada tabung A lebih cepat berkarat daripada tabung B. Kita lihat tabung B ya. Nah, pada tabung A itu dimasukkan ke dalam air, pada tabung B ke dalam air garam. Harusnya B lebih cepat berkarat ya. Selain ada air, ada garam di sini. Maka B lebih cepat berkarat, bukan A yang lebih cepat berkarat. Maka salah juga. Lanjut ya, kita ke poin C. Paku besi pada tabung reaksi B paling lambat berkarat. Tidak ya, harusnya paling cepat berkarat.
paku besi pada tabung D itu paling mudah berkarat. Apakah ini paling mudah? Tidak. Yang paling mudah berkarat itu adalah tabung B. Lanjut, kita ke poin E ya. Dari yang paling lambat ya. Yang paling lambat itu adalah C, betul, karena dilumuri oleh oli. Lalu D ya, karena ini ada air mendidih, itu lebih lambat daripada air biasa. Yang paling cepat terkorosi itu adalah B. Inilah lambat ke kuat ya. Jawabannya adalah E. Next, kita masuk ke soal nomor 30. Perhatikan gambar tahap-tahap terjadinya korosi pada bagian kecil permukaan besi ya. Ini adalah endapan karatnya nih. Oke ya. Nah, ini ada tetesan air dan oksigen. Ya, pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, kesimpulan yang tepat mengenai faktor penyebab korosi. Jadi sudah terlihat sekali ya, Dek, faktor penyebab korosi itu adalah oksigen dan air di sini. Ya, maka jawaban yang tepat adalah adanya oksigen dan uap air dalam udara yang lembab. Inilah penyebab korosi pada besi tersebut. Oke ya. Terima kasih perhatiannya, semoga kalian semuanya paham. Simak kembali video matkin privat lainnya. Assalamualaikum.